Aku harus kabur. Aku gak mau jadi istri pedofil. Aku harus cari cara supaya bisa keluar dari sini. Bian menggigit kuku-kuku tangannya. Dia mondar-mandir seperti setrkaan di laundry. Dia tidak bisa hanya duduk diam manggut-manggut seperti orang bodoh. Bian terus mencari cara untuk melarikan diri. Dan saat dia melihat spray yang terpasang di ranjangnya, tiba-tiba saja sebuah ide brilian muncul. Bian mengobrak-abrik isi lemari. Bibirnya tertarik ke atas saat dia menemukan beberapa spray di lemarinya. Maafkan Bian, Ayah. Tapi Bian tidak mau kalau harus menikah dengan orang setua itu. Bian takut. Bagaimana kalau malam pertama Bian? Amit-amit. Celotehnya sambil bergedik ngeri. Bian membuat simpul pada setiap ujung spray yang dia ambil tadi. Perlahan dia berjalan menuju jendela kaca kamarnya. Astagfirullah, kenapa kamar ini tinggi sekali? Seandainya aku adalah Rapunzel, pasti akan sangat mudah turun dari sini. Sekarang dia mulai celingukan mencari tempat untuk mengikatkan spraynya. Itu dia. Bian mengikatkan spraynya pada kaki ranjang yang dia miliki. Setelah dia memastikan kalau ikatannya kuat, Bian melempar bagian terpanjang dari spray itu keluar jendela kamarnya. Bismillah, maafkan Bian ya Allah. Tapi Bian tidak mau menikah dengan laki-laki setua itu. Tolong selamatkan Bian. Amin. Bian terus berceloteh sembari turun dengan perlahan. Sementara di bawah, seorang laki-laki tampan yang memiliki perawakan tinggi dengan setelan rapi menautkan kedua alisnya saat dia melihat seseorang yang mengenakan seragam SMA meluncur turun dari lantai 2 bangunan yang ada di depannya. Laki-laki itu sudah menelpon, namun karena dia melihat simpul tali yang ada di spray yang orang itu gunakan akan terlepas, dia langsung melempar ponselnya berlari menuju tempat di mana orang itu akan terjatuh. Dan di dalam kamar, Bagas sedang berusaha mencari sosok Bian yang sejak tadi tidak muncul setelah orang-orang di ruang tamu menunggu cukup lama. Matanya terbelalak saat melihat sebuah spray terikat ke kaki ranjang Bian dan terbentang keluar dari jendela kamar. Kak Bian? Teriak Bagas kepada Bian. Bian mendongak dan Bian berteriak dengan sangat keras karena simpul tali yang dia buat terlepas begitu saja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap Bagas spontan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, apa Bian sudah meninggal? Apa Bian langsung masuk ke surga? Kenapa ini tidak sakit? Batinnya berbicara dengan mata yang terpejam. Bagas bergegas untuk turun ke bawah melihat keadaan Bian. Begitupun dengan orang-orang yang ada di ruang tamu. Mereka semua langsung keluar karena mendengar teriakan Bagas dan Bian. Perlahan Bian membuka matanya. Pelan, sangat pelan, karena dia takut apa yang dia pikirkan benar-benar terjadi. Bian mengerjapkan matanya saat netranya bertemu dengan netra seseorang yang terlihat sangat tampan. Mata tajamnya membuat Bian diam tidak bisa berkutik. Apa kau seorang malaikat? Gumam Bian menyentuh wajah tampan itu lembut. Sepertinya aku memang masuk surga, ucapnya lagi. Bian? Teriak Adrian menghampiri putrinya. Ayah? Kenapa di sini ada suara ayah? Apa aku akan kembali ke dunia nyata? Aku tidak mau. Aku mau di sini saja. Biarkan aku melihat malaikat ini lebih lama. Bian, kamu tidak apa-apa, nak? Tanya Adrian membantu Bian turun dari kendongan laki-laki yang sejak tadi dia mendengar ocehan tidak jelas dari mulut Bian. Ayah, panggil Bian. Dia menoleh ke arah ayahnya, lalu menoleh ke arah malaikat tampannya. Bian masih hidup, ayah? Tanya Bian polos. Adrian menjitak tengening Bian dengan jemarinya. Kau ingin kabur, hah? Dari lantai setinggi itu? Bagaimana kalau nak Brian tidak ada di sini? Kau pasti sudah masuk rumah sakit Bian. Bian memanyunkan bibirnya sembari mengusap keningnya yang panas. Ayah, Bian tidak mau menikah dengan laki-laki yang sudah tua. Bian memang tidak secantik Princess Diana. Tapi masa Bian harus menikah dengan kakek-kakek? Bian tidak mau, ayah. Brian melotot. Apakah yang Bian sebut kakek-kakek adalah dirinya? Sungguh? Brian memperhatikan Bian dari atas sampai bawah. Selain pendek dan memiliki wajah tidak jelek, tidak ada apapun yang bisa dibanggakan dari Bian. Mungkin Bian salah paham Adrian. Dia pasti menyangka kalau aku yang akan menikah dengannya. Ujar Panugroho mendekati Bian dan Adrian. Bian terlihat sangat bingung. Maksudnya salah paham bagaimana?
Jadi kalau orang tua yang baru saja berbicara kepada ayahnya bukan laki-laki yang ingin menikahi Bian, siapa yang akan menikahinya? Maafkan anak saya, Pak. Sepertinya dia kurang asupan makanan hari ini. Jadi otaknya agak terganggu. Ayah, rengek Bian tidak terima. Pak Nugroho hanya tersenyum. Dia menarik lengan Brian, lalu membiarkan Brian berdiri tepat di depan mata Bian. Ini adalah anak tertua saya, namanya Brian. Pak Nugroho tersenyum ke arah Bian. Gadis itu membekap mulutnya tidak percaya. Jadi yang akan menjadi suaminya adalah Brian, laki-laki yang tadi menolongnya, laki-laki tampan yang dia kira sebagai seorang malaikat. Bian menoleh ke arah Adrian. Ayahnya itu mengangguk membuat Bian tidak bisa berkata-kata lagi. Sah? Bian menitikkan air matanya. Sebenarnya dia masih belum ingin menikah, meskipun suaminya tampan seperti ini. Namun keadaan yang memaksanya untuk menerima ini semua. Ibunya masih ada di rumah sakit, karena kemarin Kirani baru selesai melakukan operasi jantung. Air mata Bian semakin mengalir saat Brian mengecup keningnya sekilas. Dia menarik tangan Brian, lalu ikut mengecup punggung tangan Brian. Hatinya berdegup sangat kencang. Ini adalah kali pertamanya Bian bersentuhan dengan seorang laki-laki. Sebelumnya karena ayahnya selalu melarang Bian untuk keluar rumah, Bian tidak pernah punya kesempatan untuk dekat dengan laki-laki atau berpacaran layaknya anak SMA pada umumnya. Sekarang kalian sudah sah menjadi sepasang suami istri, ucap Pak Penghulu. Bian dan Brian belum bisa mendapatkan surat nikah karena Bian masih belum cukup umur. Jadi untuk sementara waktu, kalian tidak akan memiliki surat nikah. Semua orang yang ada di sana di ruang tamu, di rumah Adrian mengangguk, mengiyakan, termasuk Pak RT dan RW, kala itu hadir sebagai saksi. Terima kasih karena sudah mau menjadi saksi, Pak, ucap Adrian menyalami Pak RT dan Pak RW. Semua orang sudah pergi, kecuali keluarga Adrian. Pak Nugroho mendekati Bian, lalu menepuk bahu gadis itu lembut. Kamu sudah jadi istri Bian, jadi kamu harus ikut Brian ke Jakarta. Bian langsung mendongak menatap ayah mertuanya. Sekolah Bian bagaimana, Om? To be continue.